Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Marcella. Saya dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan materi kerajaan pertama Hindu di Jawa, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara berkuasa pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi. Terletak di Jawa Barat, di antara Sungai Cisadane dan Sungai Citarum. Mengalami perkembangan pesat ketika kepemimpinan Raja Purnawarman. Menurut berita Cina, Kerajaan Tarumanegara pernah mengadakan hubungan baik dengan dinasti Sui dan dinasti Tang. Berdasarkan prasasti Pasir Muara, bahwa pernah terjadi pengembalian pemerintahan dari Tarumanegara ke Kerajaan Sunda. Kehidupan ekonomi. Kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara tidak terlepas dari letak geografis dan kondisi alam, karena diapit oleh beberapa sungai dan membentang sampai Laut Jawa. Maka kehidupan masyarakat Tarumanegara bertumpu pada pertanian dan perdagangan. Ini diperkuat lagi dengan berita dari Fahien. Menurut Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman membangun sebuah sungai untuk irigasi dan pencegahan banjir. Hal ini mencerminkan bahwa Raja Tarumanegara sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, kehidupan budaya. Kehidupan budaya di Tarumanegara dipengaruhi oleh agama Hindu, terutama mengenal kepercayaan terhadap dewa-dewa mitologi, bahasa dan sastra, serta upacara keagamaan. Ini dibuktikan penemuan prasasti kebun kopi yang menjelaskan bahwa terdapat 2 tapak kaki gajah Alwarta. Gajah Alwarta sendiri yaitu tunggangan dari Dewa Indra. Kerajaan Tarumanegara juga sudah memiliki budaya yang tinggi dengan penggalian sungai untuk mencegah banjir dan saluran irigasi. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu. Prasasti ini berisi keterangan penggalian sungai Candraboga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Prasasti Kerajaan Tarumanegara ini dipahatkan pada batu andesit berbentuk bulat telur dengan tinggi 1 meter. Tulisan pada prasasti ini berjumlah 5 baris, beraksara Palawa, berbahasa Sansekerta. Selain pahatan tulisan, pada prasasti ini juga terdapat pahatan hiasan berbentuk tongkat dengan ujung menyerupai trisula. Gambar tongkat ini dipahat memanjang tegak lurus dan menjadi pembatas setiap barisan tulisan pada prasasti. Prasasti Tugu ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu. Kini lokasi penemuan masuk ke dalam wilayah Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kerajaan Tarumanegara ini ditemukan di Kampung Muara sejak awal abad ke-19 ketika diadakan penebangan hutan untuk pembukaan perkebunan kopi. Prasasti Kebon Kopi dituliskan pada sebongkah batu andesit pada salah satu bidang permukaannya yang rata, beraksara Palawa, berbahasa Sansekerta, dan diapit oleh sepasang gambar telapak kaki gajah. 3. Prasasti Jambu. Prasasti yang ditulis dalam 2 baris tulisan Palawa dan berbahasa Sansekerta ini ditemukan oleh Jonathan Rigg pada tahun 1854. Lokasi ditemukannya prasasti ini masuk ke dalam wilayah perkebunan karet Sadeng Jambo yang terletak di Desa Parakamuncang, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Isinya kurang lebih tentang pujian pada Raja Purnawarman. 4. Ada Prasasti Cidanghiang. Ditemukan pada tahun 1947, terletak di Sungai Cidanghiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Pada prasasti ini terdapat lukisan sepasang kaki, bacaannya sebagai berikut. Ini tanda penguasa dunia yang perkasa.
Prabu yang setia serta penuh kepahlawanan, yang menjadi panji segala raja yang termasyhur Purnawarman. Prasasti Ciarutin. Prasasti ini ditemukan di tepi aliran sungai Ciarutin, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada 1863. Namun, pada tahun 1981, prasasti diangkat dan disimpan dalam cungkup di Kecamatan Cibungbulang. Bentuk tulisan pada prasasti menunjukkan bahwa prasasti Ciarutin dibuat pada abad ke-5. Prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dan berbahasa Sanskerta sebanyak 4 baris, masing-masing 8 suku. Kata bunyi bacaannya, inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, raja di negara Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia. 6. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini pertama kali dilaporkan oleh N.W. Permans pada tahun 1864. Isi dari prasasti kerajaan Tarumanegara ini belum diketahui karena tulisannya tak terbaca. Prasasti Pasir Awi. Keberadaan prasasti ini sudah diketahui sejak tahun 1864. Prasasti ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi yang terletak di dalam kawasan hutan di perbukitan sebelah barat daerah Cipamingkis, Desa Sukanegara, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Pada prasasti ini terdapat pahatan sepasang tapak kaki yang menghadap ke arah timur dan utara. Tidak ditemukan adanya aksara yang dapat dibaca, namun ada piktograf yang menggambarkan sebatang dahan dengan ranting-ranting dedaunan dan buah-buahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.